wajib, apa berupa sunnah, apa berupa yang lain. 3 perkara itu masalah apa aja? Yang pertama fardun. Yang pertama tentang fardu atau rukun-rukun sholat. Bagaimana kalau kita meninggalkan rukun sholat atau fardu-fardunya sholat? Nah, nanti akan kita bahas. Yang kedua wasunnatun. Yang kedua tentang sunnah-sunnahnya sholat. Yang ketiga wahaiatun. Yang ketiga sunnah hayatnya sholat. Yang kedua tadi sunnah abadnya sholat. Yang ketiga sunnah hayatnya sholat. Jadi ada tiga hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama tentang fardunya sholat. Yang kedua tentang sunnah abadnya sholat. Yang ketiga tentang sunnah hayatnya sholat. Nah ini kalau kita tinggal bagaimana? Fal fardu, maka adapun fardunya sholat maksudnya la yanubu itu tidak bisa diganti anhu dari fardunya sholat. La yanubu itu tidak bisa diganti anhu apa fardunya sholat. Anhu apa? La yanubu itu tidak bisa diganti anhu dari fardunya sholat, diganti sujud sahwi apa sujud sahwi. Jadi kalau kita meninggalkan fardunya sholat ini tidak bisa sujud sahwi, alias kita batal sholatnya kalau sengaja. Ya kalau sengaja. Misalnya sholat kok nggak sengaja nggak baca Fatihah, ya nggak sah. Ya, sholat kok sengaja nggak ruku, ya nggak sah, karena ruku itu wajib. Sholat kok sengaja nggak sujud, ya nggak sah. Kalau memang itu karena sujud itu wajib. Kecuali sholat mayit, nggak ada sujudnya. Harus ditinggal. Sholat mayit kok sujud, wah nanti sampai malah bangunin orang lagi, waduh langgar itu yang sholat mayit itu ada sujudnya. Nah ini kalau sholat 5 waktu, sholat wajib yang selain sholat mayit semuanya ada sujudnya. Nah kalau meninggalkan yang rukun begitu kok meninggalkannya disengaja, maka sholatnya tidak sah. Karena ini nggak bisa diganti sujud sahwi, ya karena sengaja. Yang kedua, apabila meninggalkannya lupa itu dilihat lagi, lupanya sudah jauh apa masih dekat. Ya kalau masih jauh ya nggak boleh, ya nggak sah, sholatnya batal. Kalau masih dekat boleh disusulin. Kalau lupa. Ya, lupa Allahu Akbar, belum Fatihah langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Belum baca Fatihah kalau kuliah. Ingat dia, Masya Allah belum baca Fatihah. Balik boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu masih dekat, masih boleh dibaleni. Masih dekat. Tuh. Kalau ingatnya sudah sujud, loh tadi saya belum baca Fatihah udah sujud, lah kan udah jauh itu namanya. Lah itu nggak boleh, batal. Nah kalau masih dekat boleh diulangi, tetapi nanti sebelum salam pakai sujud sahwi. Itu karena lupa. Ya karena lupa. Tapi kan udah dibaleni, udah diulangi. Jadi kan ibaratnya tidak mengurangi rukun, tetap rukunnya genep, ya rukunnya tetap utuh. Tapi karena tadi lupa, ya ini diganti dengan sujud sahwi. Paham ya? Nah, tapi kalau lupanya udah jauh nggak boleh, udah terlalu. Kalau udah jauh itu udah terlalu itu.
Ya, udah sujud baru tadi belum baca Fatihah. Oh, udah ninggalin berapa itu? Udah rukuk, tumakninah, i'tidal, tumakninah, sujud 5 loh, udah jauh. Ya, kalau baru dekat itu masih boleh diulangi, tapi nanti sebelum salam disunahkan untuk sujud sahwi. Sunnah untuk sujud sahwi itu enggak wajib ya. Enggak sujud sahwi ya enggak apa-apa, boleh, tapi enggak sempurna karena itu enggak dapat sunnah gitu ya. Nah, sujud sahwi itu di mana tempatnya? Sujud sahwi tempatnya sebelum salam. Jadi fil alamina innaka hamidum majid. Biasanya kalau sampai situ sebelum salam kita sujud lagi. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasbu. Ya, sekali boleh, 3 kali sunnah. Kan gitu. Ya. Allahu akbar, duduk di antara 2 sujud lagi, baca biasa Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'an. Kemudian sujud kedua Allahu akbar, subhana man la yanamu wa la yasbu. Sekali boleh, 3 kali sunnah. Baru assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, tuh. Jadi kalau ninggalin rukun ini hukum asalnya batal. Saya ulangi, ninggalin rukun hukum asalnya apa? Batal. Kalau kalau lupa bagaimana? Dilihat. Lupanya sudah jauh apa masih dekat? Kalau masih dekat boleh diulangi. Kalau udah jauh ya batal, ulangi dari awal sholatnya. Kalau sudah jauh, ya kan? Kalau masih dekat diulangi langsung boleh, tapi kalau udah jauh batal, ulangi lagi sholatnya. Nah, kalau diulangi sholatnya ya nggak usah sujud sahwi. Tapi kalau diulangi dikembalikan pada posisi rukunnya sholat tadi itu sebelum salam disunahkan untuk sujud sahwi. Itu kalau kita meninggalkan rukun atau meninggalkan fardu-fardunya sholat. Jadi saya ulang lagi, fal fardu maka ada pun meninggalkan fardu, fal fardu maka ada pun fardu layanuku itu tidak bisa diganti anhu, ya, layanuku itu tidak bisa mengganti anhu dari fardu sujud sahwi apa sujud sahwi. Bal ing dakar, bahkan atau balik jika mengingatnya wa zamanu qarib, pada zaman yang dekat, pada waktu dekat, maka melakukan bihi dengan fardu tadi, wabana dan melanjutkan sholat alaihi atas fardu yang ketinggalan tadi, wasajada dan sujud lisahwi karena lupa. Itu tadi keterangan tadi keterangannya sudah saya terangin. Kalau memang lupa, kalau masih dekat boleh diulangi, sebelum salam kita sujud sahwi. Tapi kalau jauh ya batal. Kalau udah jauh ya batal itu. Nah, untuk dalilnya sujud sahwi itu ada hadis Rasulullah, idza syakka ahadukum fi sholatihi. Idza syakka ketika ragu-ragu ahadukum salah satu di antara kalian fi sholatihi pada sholatnya, falam yadri maka tidak yakin, falam yadri itu maka bimbang, kam sholat asalasan arba'an, apakah sholatnya masih 3 atau 4 rakaat,
kalau seperti itu fal yatrahih asyakka, maka usirlah keraguan, buanglah keraguan itu, wal yabni, dan lanjutkan sholatnya ala mastaikona, atas keyakinan yang diyakini, tsumma yasjudu, kemudian sujud sajdata, ini 2 rakaat qabla ayyusallima, sebelum salam. Fa in kana, maka jika ada salat khamsan 5 rakaat, safa'na, maka sempurna lahu, bagi orang salat atau salatnya. Wa in kana, dan jika ada salat siapa orang tamamal arba'i, sempurna 4 rakaat, kana, maka ada tarhiman, itu merupakan hinaan lisyaitoni, bagi syaitan. Jadi gini, hadis ini menerangkan ketika kita ada keraguan sholat kita, kadang-kadang kan muncul tuh ragu-ragu sholat kita ini. Kita sholat isya ini sudah 3 apa 4 rakaat ya. Namanya orang lagi banyak pikiran, karena sholatnya kan kadang-kadang terganggu. Sholatnya kadang-kadang 3 apa 4, ragu-ragu. Nah, kalau kejadian seperti itu, kata Rasul, buanglah keraguan itu. Jangan kau turuti keraguan itu. Buang keraguan itu, sholatlah menurut keyakinan kamu. Sholatlah menurut keyakinan kamu. Ya, keyakinannya itu berapa? Ya, kalau keyakinannya 3 ya 3, kalau keyakinan 4 ya 4. Tapi yang lebih baik kalau ada ragu-ragu 3 apa 4 itu diputusin yang sedikit. Jangan putusin yang banyak. Ya, yakin aja 3. Ya. Nah, misalnya maghrib kok Bapak isya kok 2 apa 3 ya 2. Ya, kalau 3 apa 4 yang diputusin 3. Gitu. Nah, kalau udah yakin begitu, ya nanti sebelum salam disunahkan untuk sujud sahwi. Itu, ya. Nah, ternyata kok ternyata kok keraguan tadi setelah sholat juga angan-angan. Loh, aku sholat isya tadi gak 5 rakaat. 4 rakaat tak tambah 1 jadi 5 rakaat. Bagaimana hukumnya? Sah. Ya, karena kita tadi ngitungnya 3 tambah 1 tambah sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu gunanya apa? Kalau memang kita itu sholatnya kejadian 5 rakaat di sholat isya, maka sujud sahwi itu bisa menyempurnakan yang 5 jadi 4. Tapi kalau pas benar-benar 4 kita sujud sahwi ini merupakan penghinaan untuk setan. Ibarat setan tuh ini bahasa Jawanya itu kecelik itu bahasanya. Tadi kamu goda saya nggak bisa, saya ini ternyata nggak lupa tadi kan gitu. Ya. Tadi sujud sahwi fungsinya kalau memang kelantur itu bisa sempurna, tapi kalau pas itu adalah merupakan tameng untuk menghina setan. Itu ceritanya begitu hadis ini menerangkan. Yang kedua, wal masnunu, adapun yang ditinggalkan kok sunnah. Wal masnunu, adapun meninggalkan sunnah. Tadi kan meninggalkan wajib, ya. Sekarang meninggalkan yang Wal masnunu, adapun yang meninggalkan perkara yang sunnah. Ini maksudnya sunnah abad, la ya'udu, itu tidak mengulangi ilaihi, kepada sunnah tadi, ba'da talabusi, setelah melakukan perbuatan ba'da talabus, setelah melakukan gerakan tadi itu, ba'da talabusi lakinnahu yasjudu lis-sahwi.
Apabila kita meninggalkan perkara yang sunnah, maka kita tidak usah mengulangi lagi setelah kita melakukan gerakan-gerakan yang selanjutnya. Contoh, ya, sunnah abad sholat itu kayak meninggalkan tahiyat awal, kayak meninggalkan doa kunut. Ya, ini namanya sunat abad. Ya, sunat abad. Jadi misalnya ada sholat isya 2 rakaat, lupa, sudah berdiri, Allahu Akbar, ingat loh, tahiyat awal kok berdiri, duduk lagi. Oh, nggak usah, ya, karena duduk hukumnya berdiri hukumnya yang wajib tidak boleh dikalahkan dengan yang sunnah. Itu, ya. Contoh lagi, sholat subuh lupa kunut, Allahu Akbar, kakinya jempolnya sudah nempel di lantai. Loh, belum kunut kok berdiri lagi. Tidak usah, ya, langsung sujud. Kenapa? Karena kunut hukumnya sunnah, sujud hukumnya wajib. Jadi meninggalkan yang sunnah tidak usah diulangi. Paham ya? Meninggalkan sunnah tidak usah diulangi. Tetapi nanti sebelum salam kita disunahkan untuk sujud sahwi. Itu meninggalkan tahiyat awal, meninggalkan kunut, ini semuanya itu adalah sunnah. Apabila ditinggalkan bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau adzan sih ada, nggak pakai sholat dulu. Gimana? Adzan nggak pakai asal hari bernaun? Ya kurang. Sunnahnya pakai as-sholatu khairum kurang. Kalau lupa balik lagi. Hah? Gak usah. Adzan kan sunnah. Adzan tuh gak wajib. Adzan tuh sunnah. Tapi kalau gak ada yang adzan sepi. Ya kan? Gak ada yang adzan sepi nanti. Musola gak ada yang adzan, dibeli speaker untuk apa kan? Ya, malah bagusnya pakai tarhiman juga tuh, 4 tarhiman, sambil bangunin teman-temannya supaya pada bangun. Jangan dipas sebelumnya 4:30, bangunnya 4:30 langsung adzan. Ya, orang pada udah nggak stroke. Kalau kaget stroke semua gimana tuh? Wah, langsung kaget tuh, stroke semua repot. Kalau pakai tarhim kan ada ancang-ancang 3:30, sholawatan dulu, itu kan enak, ya kan? Nah, jadi ada ancang-ancang, orang itu sudah gerak, sudah ajak sholatnya juga enak kalau ada ancang-ancangnya itu. Kalau nggak pakai ancang-ancang, wah, orang itu ceritanya itu kena stroke itu karena kagetan begitu. Ya, bangun tidur nggak duduk dulu langsung jalan, itu bahaya begitu. Ya, bangun tidur ya duduk 5 menit 3 menit baru temerap gitu kan, baru sudah masuk semua baru jalan gitu. Jangan langsung bangun tidur langsung jalan. Ya kalau masih muda tuh iya aja, tapi tua dikit ya bikin nggak sehat. Tuh. Nah, kalau adzan begitu ya. Jadi balik lagi, sunnah meninggalkan sunnah abad ini tidak usah diulangi. Cuma nanti kalau mau salam diganti dengan sujud sahwi. Itu kalau sholat sendiri. Kalau sholat apa? Sendiri, posisinya munfarid atau posisinya dia jadi imam. Kalau posisinya jadi makmum, jamaah lain lagi. Kalau jadi makmum, ya, kalau jadi makmum, doa kunut nih,
Sami Allahu liman hamidah. Imamnya begitu. Tiba-tiba langsung imamnya, Allahumma hdina fi man hadait. Makmumnya dengarnya Allah, sujud makmumnya sudah. Ya. Dengan karena kaget, makmumnya terus sujud. Nah, baru mau sujud, dengkulnya sudah nempel di lantai, ya. Baru amin loh, imamnya ngomong kunut. Bagaimana si makmum? Ya tetap berdiri lagi. Ya, boleh berdiri lagi. Kenapa? Karena mengikuti imam hukumnya wajib, berdiri hukumnya juga wajib. Jadi sujud wajib diikuti imam wajib, maka yang wajib boleh diganti dengan yang wajib. Paham? Jadi kalau makmum boleh begitu, ya. Makmum sudah mau sujud, imamnya Allahumma hdina fi man hadait. Ini kadang-kadang malah tawa cekik-cekik. Orang salah tuh tawa. Ya. Di sini juga begitu. Ada orang sholat salah diketawain. Bukannya ditolongin malah diketawain. Ya, cekik-cekik gitu kan. Sholat kaki. Belum tahu dia mengganggu orang sholat hukumnya dosanya berapa kemarin? 40 tahun sekali salah. Makanya jangan main-main ya, dengan orang sholat itu. Malah kadang-kadang malah diajak canda cium. Wah, begitu kalau ada begitu kemarin gimana? Langsung tampol aja, cepret, halal darahnya begitu. Halal darahnya. Jadi ketimbang malah nanti godain orang sholat dosanya tambah banyak, cukup 40 tahun aja, cepret mati. Berarti kan yang mati terima kasih ya kamu mukul saya. Mesti begitu. Jangan malah marah. Ya, kalau goda 2 kali kan 80 tahun, goda 3 kali 120 tahun. Nah, umurnya berapa orang? Nggak ada. Ya. Ini. Nah, itu kalau kita jadi makmum posisinya ya. Nah, atau pas pas pokoknya kalau makmum itu ikuti imam aja. Nggak usah banyak batas sama imam. Imamnya duduk ikut duduk. Imamnya berdiri ikut berdiri. Imamnya salam ikut salam. Imamnya wirid ikut wirid. Imamnya ngopi ikut ngopi. Wah, imamnya ngopi sendiri, enggak enak lah. Itu kalau kita meninggalkan sunnah abad, ya. Meninggalkan apa tadi yang bagaimana? Boleh diganti dengan sujud sahwi. Yang ketiga, wal hay'atu. Adapun sunnah hayat la ya'udu, tidak usah mengulangi ilaiha pada sunnah hayat. Ya, ilaiha pada sunat hayat. Itu. Ba'da tarkiha, setelah meninggalkan sunnah hayat. Wala yasjudu, dan tidak usah sujud lisahwi pada sujud sahwi. Lisahwi wala yasjudu, dan tidak usah sujud lisahwi karena lupa anha dari sunnah hayat. Jadi yang ketiga tentang sunnah hayat. Sunnah hayat itu selain sunnah abad. Kalau sunnah abad tadi kayak apa tadi? Kunut, tahiyat awal, ya. Ini termasuk sunat abad. Kalau sunnah hayat itu kemarin termasuk baca doa iftitah, apalagi ngangkat tangan ketika bukan takbiratul ihram ya, takbir intikal, mau ruko, bangun dari ruko, itu kan ada disunahkan untuk takbir, membaca tasbih ketika ruko, membaca tasbih ketika sujud. Nah, itu kok kita lupa, kita meninggalkan baik lupa maupun disengaja,
itu nggak usah diganti dengan sujud sahwi. Itu misalnya kita mau rukuk lakum dinukum waliyatin, kan disunahkan ngangkat tangan. Allahu Akbar, sunah ngangkat tangannya, ya kan? Nah, tiba-tiba gini, lakum dinukum waliyatin, tangannya kelewer. Allahu Akbar, nggak ngangkat tangan. Berarti kan meninggalkan sunnah. Itu kalau begitu tidak usah ganti dengan sujud sahwi karena sunnah hayat. Ya, pas rukuk Allahu Akbar, kita nggak baca subhana rabbiyal azim, ya nggak usah diganti dengan sujud sahwi karena itu sunnah hayat. Itu ya. Jadi apa namanya, sudah bisa dipahami kalau sunnah ab'ad ini boleh diganti dengan sujud sahwi. Kalau sunnah hayat ini nggak usah diganti dengan sujud sahwi. Itu. Wa idza syakka, dan ketika ragu, ya, wa idza syakka, dan ketika ragu fi adadi di dalam apa hitungan rokaat, fi adadi ma di dalam hitungan rokaatnya sholat, maka apa namanya melakukan bihi dengan ma minar rokaati dari rokaat itu, bana maka lanjutkan alal yakini atas keyakinan, wa huwa ada keyakinan itu al aqallu mengambil yang paling yang sedikit. Tadi sudah saya katakan kalau ada keraguan dalam rakaat sholat, ambillah yang sedikit lalu lanjutkan, kan gitu. Wa yasjudu, dan